Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mab'adu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam kenikmatannya, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiat, yang mana alhamdulillah dengan kenikmatannya kita masih sama-sama dikumpulkan kembali dalam rutinitas kita, dalam pengajian kita, di dalam majlis-majlis kita. Mudah-mudahan senantiasa segala niat kita, tindak langkah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu kita bersolawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua pula digolongkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Istajib du'ana, amin ya Rabb. Kemarin kita membahas tentang qada puasa bagi orang sakit, orang hamil, ya, orang menyusui gitu ya. Sekarang kita lanjut kepada pasal tentang i'tikaf. Ya, yang ngajinya semangat gitu ya. Tetap semangat meskipun sedang puasa, menjalankan aktivitas puasa, semangat harus, jangan sampai kendor ya. Sama-sama. Faslun fi ahkamil i'tikafi wa huwa lughatan al-iqamatu ala syai'i min khairin aw syarrin aw syar'in iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. والاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه بغيره لأجل طلب ليلة القدر وهي عند الشافعي رضي الله عنه منحاضرة في العشر الأواخر من رمضان، وكل ليلة منه محتملة لكن ليالي الوتر أرجها. وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. وله أي للاعتكاف المذكور شرطان، أحدهما النية وينوي في الاعتكاف المذكور الفرضية أو النظرة، والثاني اللبث في المسجد، ولا يكفي في اللبث قدر الطمأنينة بل الزيادة عليه، بحيث يسمى ذلك اللبث عكوفا. وشرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحيض ونفاس وجنوب. ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المذكور إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة أو عذر من حيض أو نفاس، فتخرج المرأة من المسجد لأجلها أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد، بأن كان يحتاج لفراش وخادم وطبيب ويخاف تلويث المسجد كإسهال وإضرار بول. وخرج بقول المصنف لا يمكن إلاخ المردول
khafifu kahumma. Khafifatin kahummi dia. Fala yajuzul khuruju minal masjid bisababiha wa yabdulul i'tikafu bil wat'i gitu ya. Mukhtaran takiran lil i'tikafi 'aliman bitahrimi wa amma mubasharatul mu'takifi bi syahwati. Atubtilu i'tikafahu in anzala wa illa fala. Pasal kamil i'tikafi. Adapun pasal di sini menjelaskan tentang hukum daripada i'tikaf. Wa huwa laqatana laqamatu ala syai' min ghairi isyarin wa syar'an aqamat masjid bi sifatin makhsusatin. Jadi i'tikaf secara bahasa apa itu? Aqamatu ala syai'in min khairin aw syarrin. Jadi i'tikaf secara bahasa adalah menetapi sesuatu yang baik atau yang jelek. Jadi secara bahasa i'tikaf itu maknanya menetapi baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Itu secara bahasa artinya itu i'tikaf menetapi itu. Awasyana iqamatan masjidin min sifatin makhsusatin. Nah, kalau menurut syariat ini atau pandangan syara, i'tikaf itu apa? Adalah dia berdiam diri di masjidin, di masjid bi sifatin makhsusatin. Tentunya dia dengan niat-niat yang khusus atau niat tertentu. Itu menurut syariat atau pandangan syara. Wala i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. Kemudian i'tikaf ini hukumnya sunnah. Sunnah mustahabbatun. Jadi sunnah yang dianjurkan i'tikaf itu ya. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Jadi dasarnya i'tikaf itu kapan aja boleh i'tikaf itu ya. Gitu. Di mana tadi? Di dalam masjid. Gitu. Jadi kapan aja boleh. Wa huwa fil ashri al-awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairi li ajli talabi lailatul qadari. Kemudian i'tikaf tuh fil ashri al-awakhir min Ramadan. I'tikaf yakni pada 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama gitu daripada i'tikaf selain daripada 10 terakhir tadi. Itu mau tanggal 1-nya sampai tanggal 20-nya. Kan nggak boleh bagus, cuman lebih utamanya tadi 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa sih alasannya itu? Gitu. Li ajli talabi lailatul qadri. Ini karena untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi untuk mencari malam Lailatul Qadar 10 terakhir itu karena bagian daripada turunnya malam daripada malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Masya Allah seumur hidup kita udah ibadah. Ya, bahkan melebihi. Saking apa? Banyaknya faedah daripada malam 10 terakhir itu atau malam Lailatul Qadar yang terdapat di dalamnya gitu. Lebih baik daripada 1000 bulan ya. Lanjut. Wa inna Syafi'i radhiyallahu kita ya. Wa inna Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil 'ashri al-awakhir min Ramadhan. Kemudian menurut daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya. Munhasiratan fil 'ashri al-awakhir min Ramadhan. Lailatul Qadar itu hanya berada di 10 terakhir tuh di bulan Ramadan. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu dapatnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Wa kullu lailatin minhu muhtamilatun laha lakin layalil witri arjaha.
Kemudian setiap malam daripada malam-malam tersebut mungkin terjadi Lailatul Qadar ya, antara malam tadi ya, malam 10 sampai terakhir itu, sampai terakhir daripada malam bulan Ramadan gitu. Akan tetapi di malam yang ganjil itu lebih diharapkan, nah, ya. Lakin layalil witri arjaha, akan tapi tuh di malam-malam yang ganjil itu lebih diharapkan. Karena sebagian petunjuk ya, riwayat juga mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar terletak pada 10 terakhir pada malam-malam yang ganjil gitu. Wa raja layalil witri lailatul hadi aw tsalithi wal 20. Kemudian malam ganjil yang paling diharapkan adalah malam 21 tuh, atau 23. Jadi malam 21 aw tsalithi wal 20. Malam ke-23. Walahu airil i'tikafil madhkuri syaratani. Kemudian i'tikaf yang telah dijelaskan di atas tadi tuh, atau tersebut yang tadi barusan kita bahas tentang i'tikaf, syaratani memiliki daripada 2 syarat. Jadi memiliki 2 syarat gitu. Anuha niyatu yanwi fil i'tikafi al-madhkuri al-fardiyati aw an-nadhrah. Pertama, niat di dalam i'tikaf nazar dengan niat fardu atau niat nazar. Jadi dengan niat fardu atau niat nazar. Wa tsani al-labdhu fil masjid. Yang tadi pertama ya, yang pertama itu niat di dalam i'tikaf nazar dengan niat fardu atau niat nazar, yang pertama. Wa tsani labdhu fil masjid. Kemudian yang kedua itu apa? Bertempat di masjid. Al-labdhu fil masjid, i'tikaf itu tempatnya di masjid tadi ya. Masjid. Wa la yaghfi fil labdhi qadru tumaninatu bali ziyadatu alaihi bi'aidhu yusama dhalika labdhu ukufan. Bertempat di dalam masjid gitu ya, tidak cukup hanya sebatas kira-kira apa, tumaninati, waktu tumaninah. Jadi nggak cukup kalau seukuran waktu tumaninah mah tuh kalau yang namanya i'tikaf. Bali ziyadatu alaihi, kita bahkan harus ditambah kiranya diam tersebut dinamakan berdiam diri gitu. Yaitu sama dzalika labtu ukufan, jadi harus ditambah. Jadi nggak cukup kalau ukuran tumanina ya, harus lebih lama sedikit lah. Mau tumanina ukurannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, atau subhanallah, ini lebih lama lagi gitu ya. Berdiam lebih lama lagi lah ya, bilangan daripada waktunya gitu. Ukuran subhanallah tumanina, nah ini lebih lagi dah. Ketika ada berapa menit tadi, walaupun sebentar mundar mandir, cuman mundar mandirnya nih harus ada diemnya. Nah itu udah sebagian ulama pendapat sudah masuk kategori dia sudah beriktikaf atau menjalankan i'tikaf di dalam masjid. Wa syartul mu'takifi islamun wa aqlun wa niqa'un an haydin wa nifasin wa jinabatin. Wa la yasi'u i'tikafu kafirin wa majnunin wa haydin wa fasa junubin. Kemudian syarat-syarat i'tikaf itu islamun, yang pertama itu harus agama Islam gitu. Wal aqlun, yang kedua yang selanjutnya itu harus berakal ya. Jadi syarat orang i'tikaf adalah harus Islam. Harus Islam. Enggak boleh selain Islam. Wa aqlun, kemudian harus berakal. Gitu. Enggak boleh yang orang gila mati ya. Kemudian maniqaun an haidin, suci dari haid. Wa nifasin, juga suci dari nifas. Wa jinabatin, dan juga jinabah junub. Jadi harus suci, tadi suci dari haid, nifas. Ya, suci dari junub gitu.
wala yasi'u i'tikafu kafirin majnunin wa haidun fasa'a junubin. Maka tidak syah i'tikaf dilakukan orang kafir. Orang kafir mah nggak sah. Orang nggak beriman, kaum muslim ikut-ikutan i'tikaf, nggak sah dia i'tikafnya. Kudu jadi orang muslim dulu, kudu jadi orang beriman dulu baru bisa melakukan i'tikaf. Ya. Jadi tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh orang kafir. Wa majnunin, kemudian orang gila juga nggak sah. Ya, orang gila diem di masjid. Dia itu oleh i'tikaf itu. Lah kagak. Jadi orang gila itu nggak termasuk i'tikaf karena nggak sah dia. Haid, orang haid nih. Nggak sah tuh. Lagi haid mana i'tikaf nggak boleh. Ya, bersihin dulu, udah suci baru. Nifas juga sama. Suciin dulu kalau udah suci baru. Orang junub juga mandi junub dulu ya baru i'tikaf, jangan dalam keadaan junub gitu ya. Lanjut. Wala wirtadda al-mu'takifu aw sakara batala i'tikafuhu. Kemudian jika orang yang melakukan i'tikaf tadi apa? Aw sakara batala i'tikafuhu. Orang yang tadi itu apa? Mabok. Ya, irtada yang pertama tadi orang i'tikaf tadi murtad atau juga mabok. Maka i'tikafnya apa? Batal. Batala i'tikafu. Tuh, maka i'tikafnya menjadi batal. Jadi orang murtad lagi i'tikaf tiba-tiba jikir-jikir galau, lagi i'tikaf galau, nggak boleh. Makanya disuruhnya tenang, khusyuk ya. Berdoa pada Allah, isi dalam i'tikafnya dengan zikir, tadarus. Kemudian apa lagi? Sholawat, muhasabah diri gitu, jangan galau. Murtad. Mas murtad apa hukumnya? Gak sah i'tikafnya, jadi batal i'tikafnya. Atau mabok. I'tikaf mabok. Maka batal i'tikafnya. Ulang lagi ntar kalau udah nggak mabok i'tikafnya tuh ya. Wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil manduri illa li hajatil insani min baulin wa qaitin wa ma fi ma'nahuma ka ghusli jinabatin. Nah, orang yang melakukan i'tikaf nazar tidak diperbolehkan keluar dari i'tikafnya. Nazarnya i'tikaf 3 jam atau sehari. Nah, kalau belum keluar mah nggak boleh. Tuh. Bisa batal. I'tikaf nazarnya. Ila li hajati, kecuali dia punya hajat, ada keperluan atau kebutuhan yang sifatnya manusiawi, minal baulin wa qaitin, seperti apa kencing ya, atau buang air besar ya hajatnya. Nah, ini memang bisa ketahan, bahaya kalau ditahan-tahan kencing atau buang air besar dalam masjid. Nah, ini dibolehkan baru ya, daripada apa tadi keluar dari i'tikafnya buat buang air dulu gitu. Wa ma fi ma'nahuma ka ghusli jinabatin, dan hal-hal yang semakna dengan keduanya seperti mandi jinabat ya. Tiba-tiba ini nih keluar mandi ya. Nah, mandi dulu dah tuh, keluar dulu dah tuh. Setelah itu lanjutin lagi i'tikafnya. Lanjut. A'udrin min haidin aw nifasin fatakhrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima. Nah, atau karena keluar haid atau nifas, maka seorang wanita harus keluar dari masjid karena mengalami keduanya. Nah, i'tikaf nih, kemudian haid atau kemudian nifas bagi wanita yang i'tikaf nih ya, maka wanita tersebut dia harus keluar gitu minal masjidi di ajliha ya, harus keluar dari masjid karena mengalami daripada haid atau nifas. Lanjut. A'udrin min maradin la yumkinul muqamu ma'ahu fil masjid, atau karena uzur sakit yang tidak mungkin berdiam di dalam masjid. Nah, gitu kan. Wah, tiba-tiba ini badan menggigil ya. Ya karuan. Nah, ini mah punya uzur namanya. Tidak mungkin berdiam diri di
di masjid. Tuh. Nah ini mah sama ya, udah nggak apa-apa, keluar daripada masjid tadi. Jangan diterusin baik, kalau sakit mah ya boleh dibatalin ya. Yang jelas sudah dapat beberapa jamnya tadi etikaf atau beberapa menitnya tadi. Kalau orang nazar mah tuh wajib dia tuh nggak keluar ya kalau belum tunai nazar etikafnya gitu. Tapi kalau misalnya alasan tersebut tadi punya hajat, buang air kecil, air besar, kemudian memandi junub, atau juga yang dirasakan sesuatu apa gitu selain daripada itu tersebut tadi. Lanjut. Bian kana yantaju li firashin khadimin wa tabibin aw yakhafu talwith al-masjid ka ishalin wa idrasi baulin. Kemudian seperti apa? Dia butuh terhadap tikar ya. Atau juga pelayan. Ini perlu pelayan, wa tabibin atau juga perlu dokter gitu. Aw yakhafu talwith al-masjid ka ishali wa idrari baulin. Seperti dia apa? Atau dia khawatir mengotori masjid seperti sedang sakit, diare, buang-buang air aja nih, atau beser, kencing-kencing terus ya, yang tidak bisa ditahan. Ini mah boleh ya, keluar dulu, terlanjutin lagi gitu. Ya boleh, cari dulu keperluannya tadi, tikar, nyari tikarnya dingin mama, atau juga nyari pelayan nih buat keperluannya, ini boleh. Atau juga dokter buat penanganannya kalau sakit gitu, boleh. Atau dia khawatir mengotori masjid seperti sedang sakit, diare, aduh, ini boleh keluar dulu ya, bersihin dulu gitu ya. Wa kharaja biqalil musannifi la yumkinu ila al-maradu al-khafifu kahumma khafifatin fala yajuzul khuruju minal masjidi bisababiha. Dengan ungkapan Mama Musannif mengatakan la yumkinu ila al-maradul khafifu kahumma gitu ya. Kemudian nggak mungkin gitu bertempat di masjid hingga akhir perkataan beliau, pengecualian sakit yang ringan seperti demam ringan, maka tidak diperbolehkan keluar dari masjid sebabkan sakit tersebut. Kalau demam ringan mah ya masih bisa ditahan mah, kalau i'tikaf nazar mah nggak boleh keluar ya, tahan dulu, kecuali sakit yang kira-kira butuh obat banget ya, minum dulu ya, enak, jadi bisa enakan lagi i'tikafnya. Kalau nazar mah gitu ya, i'tikafnya nggak keluar kecuali ada alasan-alasan tertentu tadi di atas atau pernah disebutkan barusan ya. ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم. Kemudian i'tikaf menjadi batal sebab melakukan hubungan intim. Lagi i'tikaf hubungan, terjadi hubungan intim, batal i'tikafnya atas dasar suka sama sukarela gitu, dan dalam kondisi ingat bahwa sedang melakukan i'tikaf. Suka sama suka nih, sama istri umpama, melakukan dia jima atau hubungan intim, batal i'tikafnya. Aliman bitahrimi, serta dia mengetahui terhadap keharamannya ya, udah batal i'tikafnya. Padahal dia tahu nggak boleh orang i'tikaf berhubungan badan atau berjima hubungan intim. Wa membasyaratul mu'taqib bi syahwati, adapun bersentuhan kulit disertai birahi yang dilakukan oleh orang apa ini? Orang yang i'tikaf gitu. Fa tabtulu i'tikafahu in anzala wa illa fala. Jadi dapat batalkan i'tikafu daripada i'tikafnya. In anzala wa illa fala, jika ia sampai mengeluarkan apa ini?
Apa ini? Contoh lagi i'tikaf bersentuhan tuh dengan wanita, istri tuh. Akhirnya sampai keluar sperma nih lagi i'tikaf. Cuman megang doang atau bersentuhan doang ya. Ya kadang ada penghalangnya juga gitu ya. Seperti apa sih contohnya ini? Satir lah. Tapi saking syahwatnya tinggi, ya dia i'tikaf rupanya 10 hari ya. Ya udah lama rupanya. Ini orang tersebut lagi i'tikaf nggak ketemu istrinya. Ketemu istrinya nengok lah umpama. Kemudian jam bersentuhan, itu juga saking takut batal wudunya, ada satir, ada aling-aling dia pegang. Sampai keluar mani. Nah, batal ya i'tikafnya. Tuh. Namun kalau nggak keluar mani nih bersentuhan, ya nggak keluar mani, gitu. Nah ini mah nggak batal ya i'tikafnya. Kalau nggak keluar mani, nggak batal ya i'tikafnya. Gitu ya. Insyaallah kita sambung pada kajian kita berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum.